TNI Prima. Pemirsa TNI TV yang berbahagia, kami akan menginformasikan berita-berita terpilih seputar TNI satu minggu terakhir dalam program Jurnal Sepekan. Berita pertama, kami buka dengan kegiatan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-78 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli di Silang Monas, Jakarta. Pada kesempatan perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ini, Panglima TNI mengucapkan selamat kepada Polri dan mendoakan semoga Polri terus memberikan pelayanan terbaik sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Lebih lanjut disampaikan, peran serta Polri dalam memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat sangat penting demi menyukseskan pembangunan nasional, menjamin terciptanya masyarakat yang tentram, adil, dan sejahtera. Panglima TNI juga menekankan bahwa sinergitas TNI dan Polri siap mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Beralih ke berita selanjutnya. Kali ini datangnya dari kontingen Garuda yang tergabung dalam misi pasukan perdamaian PBB. Masih dalam suasana HUT Bayangkara, Satgas Kompi Zeni TNI Konga 27 Minuska yang bertugas di Afrika Tengah memberikan kejutan selamat ulang tahun Bayangkara kepada Satgas FPU Polri yang juga sedang bertugas menjaga perdamaian di Afrika Tengah di bawah bendera PBB. Komandan Satgas FPU, Kombes Pol Sofyan Arif mengucapkan terima kasih dan berharap hubungan baik antara TNI dan Polri yang saat ini sedang bertugas di Afrika Tengah agar semakin erat menyukseskan tugas misi perdamaian yang sedang diemban. Sementara itu, di hari yang sama, Satgas Batalion Mekanis TNI Kontingen Garuda 23 Unifil yang bertugas di Lebanon menerima kunjungan Komandan Sektor Timur Unifil Brigadir Jenderal Guillermo Garcia beserta staf Unifil di Markas Batalion Mekanis Konga 23. Dalam menyambut kunjungan ini, personil kontingen Garuda TNI menampilkan tarian khas budaya Indonesia serta makanan-makanan tradisional Indonesia. Momen seperti ini bagi pasukan Indonesia kerap dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan Indonesia melalui penampilan budaya tradisionalnya. Beralih ke pasukan misi perdamaian yang lain. Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Konga 20 MONUSCO yang bertugas di Kongo menerima kunjungan dari Wakil Kepala Staf Bidang Evaluasi dan Latihan Satgas MONUSCO, Kolonel Aziz Longjin pada hari Rabu 3 Juli yang lalu. Dalam kunjungannya, Kolonel Azizan memberikan arahan kepada perwira dan personil Satgas Kompi Zeni tentang perkembangan misi MONUSCO yang saat ini sedang berlangsung. Pada kesempatan itu, Kolonel Azizan juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras, disiplin, ketangguhan, dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan oleh personil Satgas Kizi TNI. Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan kerjasama insan pers, Puspen TNI mengadakan acara media gathering di Lensa Cafe Puspen TNI pada Rabu 3 Juli dengan tema Media Sahabat TNI Prima. Acara tersebut dihadiri oleh para pemimpin redaksi dan awak media dari berbagai media, baik elektronik, cetak, radio, dan online. Kegiatan ini sengaja dilakukan karena Puspen TNI menyadari bahwa kerjasama yang erat dengan berbagai komponen media akan mempermudah menghadapi tantangan tugas ke depan. Dalam kesempatan ini, Kapuspen TNI, Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar, memperkenalkan rencana perubahan nama Puspen TNI menjadi Puskominfo TNI atau Pusat Komunikasi dan Informasi TNI. Perubahan nama ini mengikuti dinamika tugas yang mengharuskan adanya komunikasi dua arah antara penyedia informasi dan penerima informasi. Badan Perbekalan Tentara Nasional Indonesia atau disingkat Babek TNI melaksanakan perayaan HUT ke-54 pada 3 Juli di Lapangan Merah Babek TNI. Pada HUT kali ini, Babek TNI mengusung tema Dilandasi Semangat Cigar Titis,
tanggap, kita wujudkan Babek TNI Prima guna mendukung logistik yang handal. Dalam sambutannya, Kababek TNI Brigjen TNI Irawan mengatakan bahwa ke depan Babek TNI harus memiliki kemampuan manajemen logistik yang baik sebagai bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan efektivitas dan efisien pengadaan barang dan jasa. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memberikan ceramah kepada peserta didik Lemhanas RI ke-66 pada Kamis 4 Juli di Gedung Pancagatra Lemhanas RI. Isi ceramah Panglima TNI mengulas tentang kebijakan dan strategi penggunaan gelar kekuatan TNI. Ceramah ini selain diikuti oleh para peserta didik Lemhanas yang terdiri dari 51 siswa dari TNI, 25 dari Polri, 6 dari Kementerian, 6 dari lembaga negara, 3 dari organisasi kemasyarakatan, dan 1 dari kepemerintahan, juga dihadiri oleh pejabat utama Lemhanas. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat 22 Perwira Tinggi TNI bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI pada Jumat 5 Juli yang lalu. Jenderal Agus Subianto mengingatkan bahwa kenaikan pangkat ini bukan hadiah yang diterima dengan biasa-biasa saja. Kenaikan pangkat ini harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Para perwira harus memiliki ide dan kinerja yang aplikatif dan nyata. Jangan sampai semakin tinggi pangkat malah tidak mengerti apa yang mau diperbuat. Dalam laporan tersebut, terdapat 11 orang perwira tinggi Angkatan Darat, 4 perwira tinggi Angkatan Laut, dan 7 perwira tinggi Angkatan Udara. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afghanistan pada Senin 8 Juli di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bantuan senilai 18 miliar ini dikirimkan untuk masyarakat Provinsi Enga, Papua Nugini yang terkena bencana tanah longsor dan telah memakan korban sekitar 670 jiwa. Sementara itu, bantuan senilai 17,5 miliar dialokasikan untuk masyarakat Afghanistan yang terkena bencana gempa bumi, sehingga menimbulkan korban jiwa sekitar 1.000 orang dan memaksa ribuan lainnya untuk mengungsi. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Bambang Ismawan, menerima kunjungan delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Wakil Sekjen PBB Bidang Operasi Perdamaian, Mr. Jean-Pierre Lacroix, di kantor Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat pada Selasa 9 Juli. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang pentingnya keselamatan dan keamanan para pasukan perdamaian dalam melaksanakan tugasnya, sehingga diperlukan pelatihan dan pembangunan kapasitas yang berkelanjutan untuk memastikan setiap personil yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan tugas perdamaian dengan efektif. Pada kesempatan itu juga, Kasum TNI mempertegas komitmen TNI untuk terus ikut serta dalam upaya menjaga perdamaian dunia, bahkan berupaya untuk meningkatkan jumlah personil yang terlibat dalam misi pasukan perdamaian PBB. Pelibatan TNI dalam misi pasukan perdamaian PBB merupakan bentuk nyata pelaksanaan diplomasi militer dalam rangka memperjuangkan cita-cita luhur bangsa untuk ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. Pemirsa TNI TV, berita tadi menjadi akhir dari program Jurnal Sepekan hari ini. Saksikan kembali program Jurnal Sepekan berikutnya. Salam TNI Prima!